Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza juddahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya yang hadir jamaah Masjid Raudhatul Jannah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kita laksanakan salat berjamaah, dilanjutkan dengan taklim sebagaimana biasa setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan aktivitas kita adalah aktivitas yang bernilaikan ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya min yaumil hada ila yaumin nahdah. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di penghujung tahun 2022 kita sudah di ambang pintu untuk tahun baru 2023. Mengingatkan kepada para jamaah seluruhnya, di mana kita memasuki di akhir-akhir bulan Desember, biasanya banyak kejadian-kejadian di mana-mana. Untuk itu harus lebih waspada dan berhati-hati. Bagi yang mau jalan-jalan atau kemana begitu, karena memang banyak kejadian-kejadian termasuk tsunami, ya, gunung meletus. Ini banyak kejadian di tanggal-tanggal tua bulan Desember. Tanggal 26 Desember dulu tsunami Aceh, ya, banyak kejadian. Maka itu di bulan Desember itu memang anginnya juga terlalu kencang, ombak di laut terlalu besar, ya, hujan juga sering kali dan deras, gunung yang gampang longsor dan lain sebagainya. Maka itu waspada dan hati-hati di akhir tahun. Pada kesempatan ini jamaah yang berbahagia, kita akan bahas tentang bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, innaman najwa minasyaitan. Dalam surat Mujadilah atau Mujadalah, yaitu ayat 10 berbunyi innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah pekerjaan setan. Jadi kalau bicara rahasia, ya hati-hati. Kadang-kadang itu adalah bawaan setan. Maka dijelaskan lagi pada hadis Rasulullah SAW, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, "Idza kanu thalathatan fala yatanaja isnani duna thalisi." Muttafaqun alaih. Ketika kau ada 3 orang, fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, isnani, hanya 2 orang, dunat talisi, tidak mengikut sertakan orang ketiga. Kalau kita lagi kumpul-kumpul, apalagi cuma 3 orang, jangan bisik-bisik dengan sebelahnya tanpa melibatkan yang nomor 3. 3 orang, yang berdua bisik, yang nomor 3 masih tersinggung, nggak diajak bicara. Jangan-jangan ngomongin gua tuh, ngatain gua tuh. Nah, akhirnya menimbulkan rasa kebencian, kemarahan. Maka hindarilah yang seperti ini, karena bicara rahasia seperti itu adalah pekerjaan setan. Kecuali memang lagi banyak seperti ini, tidak masalah. Jadi enaknya terang-terangan, suaranya bisa didengar oleh bertiga atau oleh banyak orang, gak ada rahasia-rahasia. Kalau sekiranya dalam majelis yang seperti ini, ya ngomongnya jangan kencang-kencang. Jadi supaya yang sebelahnya jangan tersinggung. Ini hadis sahih dan sering dilakukan oleh kita-kita tanpa disadari. Bahkan bicaranya kadang ditutup pakai tangan biar sebelah kanan kedengeran. Ini tidak boleh. Jadi ketika kita banyak orang, apalagi cuma bertiga, yang satu pasti tersinggung. Jangan suka bisik-bisik tetangga. Lagunya Elvi Sugesti ya. Rawahu Abu Dawud wa zada qala Abu Shalih qultu li Ibnu Umar fa arba'atun qala la yadurruka wa rawahu Malik fil Muwatta an Abdillah bin Dinar qala kuntu ana wa Ibnu Umar inda dari Khalid bin Uqbah allati fi suqi faja'a rajulun yuridu ayyunaji hajjiyahu wa laysa ma'abni Umar ahadun ghairi fada'a Ibnu Umar rajulan akhar hatta kunna arba'ata faqala li wa li rajulin salisi alladhi da'a istakhara syai'an. Jadi ada seorang sahabat Malik dalam kitab Muwatta ya. Imam Malik mengatakan, kuntu, saya ini ada di rumahnya Umar indah dari Khalid. Ada juga teman tiba-tiba datang dari pasar, kemudian dia ingin untuk berbicara, tetapi datang lagi yang lainnya menjadi 3 orang, bahkan datang berikutnya menjadi 4 orang. Yang diajak bicara cuma 2 orang, maka yang 2 orang itu tersinggung. Rasulullah tahu seperti ini, maka menyampaikan la
diajak bicara. Nah, disinilah kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, apalagi kalau yang nomor 3 itu orangnya kurang pergaulan, itu marah. Kita di sini berdua, tiba-tiba nongol orang ketiga, lalu kita bisik-bisik, yang sana mesti tersinggung, pasti ngatain saya. Nah akhirnya apa? Benci ke kita. Ngomong apa dia? Nah, nanti salah satunya ditemuin, yang diajak bicara satu saat ditemuin, kemarin waktu saya lewat, lo diajak ngomong apa sama dia? Nah, gitu kan. Yang namanya omongan kadang-kadang bisa bertambah, diemper-emperin, ditambah-tambahin, jadilah fitnah. Awal kejadian fitnah dari hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, hindarilah perbuatan seperti itu. Kalau mau bicara karena ada orang lain yang ketiga, suruh mendekat aja, ajak bareng-bareng berbicara. Sekiranya itu tidak pantas, tahan untuk tidak berbicara. Kalau itu rahasia, ditahan untuk tidak berbicara. Hadis yang ketiga, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza kuntum salasatan fala yatanajja isnani dunal akhari. Sama masih kata-katanya, ketika ada 3 orang maka jangan berbicara hanya 2 orang tanpa melibatkan yang lain. Hatta tahtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yahzunuhu. Karena apa? Ya. Sehingga kalian berkumpul dengan orang banyak, karena yang demikian itu bisa menyusahkan orang yang tidak diajak bisik-bisik, bisa mempersulit, bisa ada jadi nebak-nebak, menfitnah. Dia gak suka dengan saya, dia bisik-bisik, macam-macam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya ada tambahannya, sama dengan yang pertama dan kedua tadi. Tambahannya yaitu membuat orang itu jadi resah, membuat orang menjadi menduga-duga. Bu, ibu-ibu, ya jangan sering lakukan bicara rahasia, apalagi bertiga atau berempat, sementara yang diajak bicara cuma 2 orang saja atau katakanlah berdua saja. Jangan ada dusta di antara kita. Katakanlah sejujurnya. Jadi jangan betul-betul begitu, nggak baik, akan menimbulkan fitnah. Itulah namanya bisik-bisik tetangga. Kita harus lagi ketemu dengan tetangga baru keluar dari rumah, kita bisik-bisik, tersinggung mereka. Masuk lagi, berhenti kita bisik-bisiknya, dia keluar lagi, mulai bisik-bisik lagi, udah pasti kan itu, wah pasti ngomongin gua itu, padahal belum tentu. Akhirnya geng-gengan, ini nyari geng ini nyari geng ini, timbullah ketidakcocokan dan akhirnya tidak akrab dengan tetangga. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah mengenai bisik-bisik tetangga.
Selanjutnya jamaah yang berbahagia, kita kaji untuk aswaja menjawab fitnah, yaitu tentang tabaruk. Tabaruk itu alam berkah, mengambil keberkahan. Di dalam ilmu tauhid ada tingkatan-tingkatan manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, namanya berbeda-beda. Orang biasa diberi kelebihan oleh Allah, itu namanya ilham. Apa itu ilham? Kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Saya mendapat ilham nih, petunjuk, misalnya seperti itu. Itu namanya ilham. Kalau diberikan kepada orang soleh, orangnya orang baik-baik, mendapatkan kelebihan, keistimewaan, itu namanya ma'unah, bukan ma'unah ya, ma'unah pakai ain, ma'unah. Ya, kalau orang Jawa ma'unah, ma'unah bukan ma'unah. Orangnya rajin ibadah, baik, bersih. Dalam arti bersih itu gak pernah maksiat, makanannya gak pernah makanan yang haram, biasanya diberi kelebihan oleh Allah. Bahasa Jawanya tuh tahu sak jroning winara. Dia mengerti akan kejadian-kejadian yang belum terjadi, bisa menebak isi hati orang, bisa membaca hati orang. Ini orang ini kelihatannya begini-begini, itu bisa membaca, mempunyai bahasanya indra keenam, gitu. Indra keenam atau indra ketujuh, panca indra, kelima indra, itu diberi kelebihan. Dengan mata hatinya dia bisa membaca watak dan sifat manusia, namanya ma'unah. Kalau kelebihan itu diberikan kepada para waliullah, kekasih Allah, itu disebutnya karomah. Bahasa Indonesianya keramat. Nah, ini kawan-kawan kita yang sedang ziarah Wali Songo, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu namanya mengambil keberkahan itu, mohon berkah kepada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Waliun itu kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, punya karomah, keramat, banyak sekali keramatnya. Wali Songo misalkan Sunan Kalijaga, yang gurunya itu wali-wali lain, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Kalijaga disuruh duduk di pinggir kali berhari-hari, berbulan-bulan, gak makan, gak minum, bahkan sampai pada ketutupan rumput, numbuh rumput. Karena sudah dekatnya dengan Allah, Allah menghendaki tidak mati, bisa terjadi. Semuanya makhluk ini kan kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu menghendaki sesuatu, gak sulit. Maulana Malik Ibrahim gurunya, kamu Sunan duduk di sini, jagain ini kali. Makanya kali jaga. Dia duduk, Allah menghendaki, maka tidak sulit. Api itu umumnya panas,
Tetapi bisa kalau Allah menghendaki api itu tidak panas dan tidak membakar. Ini ilmu tauhid. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya narukuni barda wa salam, wahai api kuni, jadikan saya ini tidak terbakar. Apinya banyak, pada umumnya dipegang panas, mendekat kaki panas, tetapi Nabi Ibrahim di tengah-tengah api yang begitu besar merasa dingin, kayak ada AC. Nah, kenapa? Allah kehendaki seperti itu. Bola-bola kaling bisa jadi emas. Begitu sudah dijaga mengenai kelebihan seperti ini adalah sebagai senjata untuk dakwah. Jadi ustaz tidak punya kelebihan ilmunya, yang ngapain? Karena bergerak di bidang agama harus lebih bagus agamanya. Tidak punya kelebihan di bidang agama, ya bukan ustaz namanya. Jadi mekanik harus lebih pintar dalam bidang mekanik. Insinyur bisa begini, ini bisa begitu. Memang bidangnya itu, kelebihannya di situ. Lah Pak Moyo kan bisa untuk betulin kompor, saya nggak bisa. Kompor rusak, panggil beliau, Pak ini kompor rusak, gimana? Oh, cuma dicolek doang udah selesai. Sound system nih, ngangeng, bukan pekerjaan saya, tidak bisa. Pada sini ini bunyinya begini ya. Oh, ini cuma begini doang, diputar dikit udah selesai. Jadi setiap manusia itu punya keahlian masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Kekurangannya ada, kelebihannya juga ada. Sudah dijaga ikut adu ayam, ikut main burung, ikut main kopiok gitu. Tetapi apa? Niatnya untuk mengalahkan bandarnya. Dia main judi kopiok yang begini-begini, menang terus gak pernah kalah. Adu ayam, menang terus gak pernah kalah. Akhirnya kan yang lain heran, ente punya apa sih? Nah, kok menang terus gak mau kalah? Bahkan badannya malah jadi miskin gara-gara dia ikut judi. Tapi jangan coba-coba kalau yang bukan ahlinya ikut judi, lah namanya judi. Kalau menang adalah awal daripada kekalahan, kalaupun kaya itu adalah awal daripada kemiskinan. Tetapi kalau memang dia itu waliullah, para wali memiliki ilmu tersendiri, akhirnya badarnya pun kalah. Kalau kamu kepengen jadi badar yang baik, pengen pemain judi yang hebat, ikuti saya. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, malam bangun di sholat tahajud. Lama-lama dia ikut, begitu ikut berarti masuk Islam. Udah gak sempet lagi judi, lah ngapain ini udah hatinya sudah tenang. Itu jadi untuk menaklukkan dan mengalahkan seseorang, para wali diberikan karomah, diberikan kelebihan-kelebihan gitu. Lalu kita manusia biasa berziarah ke sana, minta kepada Allah agar mendapatkan berkah, keberkahan. Ya Allah, apa kebaikan
kebaikan apa yang telah kau berikan kepada wali-walimu ini, berikan pula kepada kami ya Allah. Mohonnya kepada Allah, bukan kepada para wali, jangan salah. Ini Pak Edi banyak kan yang ikutin ya, kita di sini ternyata agak sepi. Pak Haji Samin, Pak Edi suami istri, banyak yang ikut. Akhirnya nanti kapan-kapan kali kita menuntut jangan ngadain, boleh aja silahkan. Siapa yang mau daftar nanti kita ngadain satu grup. Kalau banyak pakai bis, kalau sedikit pakai bis kecil. Kemarin saya 3 bis berangkat itu, masya Allah ya. Anak-anak santri, teman saya ada santrinya di kampung, setiap tahun mesti berangkat. Bisnya 3, pembimbingnya 2. Saya diajak sudah jadi pembimbing di salah satu bisnya. Ada teman di pesantren, kita jalan sampai 5 hari. Karena sampai ke Jawa Timur. Kalau ini nggak sampai ke Jawa Timur, cuma Jawa Tengah saja. Cirebon, Kudus, Demak, Muria. Kurang kali jaga pulang. Jumat sore berangkat, Sabtu, Minggu sore sudah kembali, malam Senin sudah di rumah. Mengingatkan kita akan semuanya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ternyata makam daripada para wali rata-rata di gunung. Bahkan Sunan Muria itu tinggi sekali. Untuk naik ke sana sekarang sudah goceng 20.000. Datang 2 bis 3 bis, gojeknya banyak banget. Saya merem, dan dia takut. Tanjak begini Pak. Ya. Belum lagi papasan dengan yang dari atas. Ya Allah. Kok ada kehidupan di puncak gunung yang begitu tinggi? Zaman dulu sekali. Kita kagum, kita heran. Begitulah makhluk Allah, salah satunya kelebihannya seperti itu. Manfaatnya apa sih? Kita manusia suatu saat akan mati. Ketika kita berziarah, kita jadi ingat mati. Yang tadinya sombong, kita jadi nggak sombong. Kemudian mengingatkan kita suatu saat kita akan seperti itu dalam kubur. Dan itu tadi tabaruknya tadi. Walau anna al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang datang dari langit. Di keberkahan. Apa itu berkah? Yang disebut berkah itu apa? Definisi berkah itu apa? Menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul iman, tambah-tambahnya kita itu iman kita kepada Allah. Dikasih rezeki banyak, kita bersyukur, alhamdulillah. Jadi berkah. Kelihatannya sedikit tetapi cukup. Ada kalanya banyak, begitu kurang. Sedikit tapi cukup, itu berkah. Ada sama-sama pegawai negeri, ya,
sama, keluarganya sama, punya anak 2. Ini satu contoh. Yang satu bisa beli rumah, yang satu nggak bisa beli rumah, ngontrak terus. Di mana perbedaannya? Keberkahan itu. Gajinya sama tiap bulan, tapi keluarga yang satu bisa beli rumah, keluarga yang satu nggak bisa beli rumah. Jadi yang bisa beli rumah adalah berkah. Bagaimana supaya berkah? Antara lain dari itu, kita itu pandai bersyukur. Maka kalau kita rajin bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan kita. Ziyadatul khair, tambah kebaikan, itulah berkah. Semakin hari kita mau gak tambah kebaikan, namanya gak berkah. Bapak pangkatnya naik, golongannya naik, gajinya naik, tapi malah kurang. Karena mungkin kebaikannya karena duit banyak, akhirnya buat maksiat, akhirnya buat macam-macam. Jadi nggak berkah. Ini dulu ketika gaji saya sekian cukup, giliran tambah banyak kok malah kurang. Kenapa? Karena tidak ziyadatul khair, tambah kebaikan. Itu yang berkah. Semakin hari semakin tambah kebaikan kita. Yang dulu kita kalau masih kotak amal 1000, sudah naik 2000, sekarang ribuan susah dicari, 2000. Apa iya tahun depan nanti, kemarin tahun 2021 kita masih 2000, masa 2023 nanti kita masih 2000 juga, 5.000, yang sudah 5.000 10.000, ziyadatul khair namanya, berkah. Ini ada keberkahan datang dari langit kalau penduduknya beriman dan bertakwa, percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya Al-Quran. Tetapi kalau tidak percaya, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau Anda tidak percaya dengan kekuasaanku, kata Allah, tidak percaya dengan kitab suci Al-Quran, maka fa'akhadnahum, akan aku ambil keberkahannya itu. Itu tadi, semakin kaya, semakin banyak dosa, akhirnya kurang terus, gak ada cukup-cukupnya. Namanya gak berkah. Ya. Itu bahwa berkah itu ada. Selanjutnya dalam surat Al-Isra ini, Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu di situ alladzi barakna hawlahu, yang telah aku berikan keberkahan di sekeliling Palestina. Pak, Masjidil Aqsa lingkungannya Allah berikan keberkahan. Digempur, dihajar, apa, Palestina masih kuat. Doa-doa orang-orang Maroko muncul dalam permainan bola untuk Palestina, supaya ada Allah berikan kekuatan dan keberkahan. Berkah itu berdekatan dengan tembok ratapan itu, tapi berkah. Ini menunjukkan bahwa ada keberkahan, barokah, mencukupi.
Kemudian dalam Quran Ad-Dukhan ayat 3, surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam, menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin. Jadi Al-Quran itu turun di malam hari yang diberkahi oleh Allah. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Inna kunna munzirin. Mudah-mudahan yang pada berziarah Wali Songo mendapatkan keberkahan Wali Songo. Amin ya rabbal alamin. Yang terkesan sekali saya memang di Sunan Kalijaga. Sepi, bersahaja, tapi berwibawa. Semuanya sih berwibawa, perasaan orang lain-lain. Dari sekian banyak orang tentunya masing-masing mempunyai perasaan sendiri-sendiri. Ada yang merasa cocok di Sunan Muria, ada yang merasa cocok di Sunan Gunung Jati misalnya. Sunan Gunung Jati apalagi. Setiap pojok ada orang minta-minta. Setiap pojok, bahkan kita kalau anak-anak kecil minta-minta kayak anak kita, dipegangin terus tangan kita. Kalau belum ngasih itu dia merengek-rengek, lapar, apa segala lah, pokoknya macam-macam, supaya dengan gaya memelas mereka supaya dikasih. Lah kadang-kadang kita kehabisan receh, uang kecil. Ada anak-anak kecil yang sudah dapat duit banyak. Saya coba nuker 10.000, dek nuker nih 10.000. Dikasihnya berapa? 9.000 Pak. Kok 9 dek? Lah kan bapak mau kasih ke saya. Sudah dipotong duluan. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu para wali, jangankan hidupnya, sudah meninggal ratusan tahun saja bisa memberikan berkah pada lingkungannya. Yang dagang laris, laku semua, baik itu makanan, pakaian, apa segala, dari perlengkapan sholat, peci, apa semua, baju. Ini termasuk baju saya ini beli di Surabaya, di Sunan Ampel, karena saya kehabisan baju bersih. Sudah hari keempat, wah besok mau sholat kiai, bajunya udah bau, udah ini. Akhirnya beli baju di Sunan Ampel, ngatur nih, langsung dipakai. Ya Allah, ya Allah. Jadi laku sepanjang perjalanan menuju makam memberkahi pada lingkungannya. Sudah ratusan tahun para wali meninggal. Jangankan hidupnya, meninggalnya pun membawa keberkahan. Nah itu. Bu, udah pernah cari Wali Songo? Hah? Belum? Kapan mau? Diajak sama Pak Ustadz mau? Jangan nyari yang gratisan. Belum udah, kalau gratis mau Pak Ustadz lah. Mana ada sekarang yang gratis, ngencing juga bayar. Kumpulin duitnya, tabung, ya Bu.
akhir tahun depan nanti atau kapan, bulan Maulid atau bulan Rajab nanti kita ngadain, ya Bu. Iya. Sekarang paling-paling 1 juta. Ya kalau ke Jawa Timur ya 1,5 misalnya, kan nggak terlalu ini. Tidur di hotel, mau Bu? Hotel Muslimin. Hotel Muslimin itu masjid gratis, istirahat di masjid ya. Nah kalau nginep di hotel katanya mau jalan-jalan yang indah, nggak cukup waktunya, kelamaan nanti kalau nginep sini nginep semalam nginep gila sudah apa? Ya udah istirahat paling-paling berapa jam, nah, jalan lagi. Di mobil aja tidur terus. Dia mampir ke hotel Muslimin, yang kencing lah, yang apalah, kalau pengen pinggang kalau segala, ya ada rebahan deh, kasih waktu 2 jam. Ada gitu, ayo siap, jalan lagi, gratis tuh di hotel Muslimin. Tapi ada satu malam misalnya istirahat dengan sekarang di tempat-tempat itu ziarah, hampir semua tempat yang tadinya itu nggak pakai apa namanya perantara Gojek maupun becak, sekarang semuanya termasuk disuruh Ampel naik Gojek. Ada yang naik kendaraan sudah tersedia di situ, kendaraan khusus bayar 15.000, duduk pas sana balik lagi 15.000 lagi. Ya. Itu jadi berkah. Orang-orang yang pengangguran di situ sudah jadi punya pekerjaan di situ. Punya pekerjaan. Kenapa? Itu tadi bawa jamaah yang pada mau ziarah. Masya Allah. Jadi berkahnya para wali itu antara lain orang lingkungannya. Kalau yang minta-minta sih kita kecualikan aja, tergantung kitanya. Kalau ikhlas kasih, nggak ikhlas jangan kasih. Tapi kalau yang dagang kan biasa, sebagaimana biasa kayak pasar. Nah kemudian angkotnya di Demak itu di Kadilangu itu jauh juga. Naiknya itu angkot, kemudian bayar 15.000 pakai karcis sudah itu. Nanti di sana balik lagi bayar lagi. Sengaja dibikin jauh dari tempat makomnya supaya untuk kehidupan lingkungan situ bisa hidup. Dulu ada yang turun bis besar dekat tinggal jalan kaki, sekarang nggak ada, dijauhin untuk terminal bisnya jauh dari tempat ziarahnya supaya ada becak di sana bolak-balik. Pak, ini becak kan capek Pak, kenapa nggak pakai bentor aja, becak motor? Oh nggak boleh Pak, di sini ada berapa becak di sini? Semuanya untuk melalui 300-an Pak. Astagfirullah, 300 becak. Dan itu kayak Gojek, pokoknya berurutan, nggak boleh berebut sampai apa itu. Jadi yang sudah bawa ke sana, ke sini ya, kalau nggak ada kosong. Adil, ya, pemerintah daerah dibikin seperti itu. Semuanya sekarang naik Gojek yang ke Sunan Muria 20.000, pulang 20.000 lagi. Masya Allah. Jadi orang-orang, saya tanya Gojek sampai ada berapa sih? Sip, 2 sip Pak. Yang pagi dari jam 6 sampai jam 6 sore. Yang jam 6 sore sampai pagi lagi. Kan kalau orang ziarah sampai di situ ternyata jam 10 nggak ditunda
Jam 10 yang datang jam 10 sampai makam itu langsung ke makam. Mau jam 3, mau jam 4 pagi. Nah kalau jam-jam menjelang sholat subuh kan kagok kan, nunggunya di masjid yang bisa untuk sholat dan sebagainya. Tapi kalau jam 12 nyampe, kayak kemarin nih, dari sini kan sore nih, sampai Cirebon sekitar jam 11 atau 12, langsung masuk dan tidak ada hentinya, 24 jam, Masya Allah, 24 jam orang berziarah. Itu makam 24 jam ada saja orang berziarah, rombongan. Kita kelihatan dari Bekasi cuma sendiri, di sana sudah banyak. Apalagi ini jalan bulan libur kayak begini, bulan Rejab, banyak sekali, Masya Allah. Jadi keberkahan paling tidak adalah ketenangan batin, Masya Allah. Iya ya, zaman dulu kala ada wali Allah yang begini-begini, menyebar agama Islam, membawa kebenaran, mengajak orang untuk menjadi orang baik, mengajak orang menjadi orang benar. 10 wali, yang satu namanya Syekh Siti Jenar, itu laki-laki bukan perempuan, walaupun namanya Siti Jenar, mengajarkannya ilmu hakikat, bukan syariat. Ilmu hakikat itu ilmu kenyataan. Kita kan nyembah Allah, menurut dia gak usah sholat cekelat-cekelit begitu, gak perlu, langsung aja hati kita Allah, Allah. Yang penting ingat Allah terus, sampai-sampai gak sholat, sampai-sampai tidak melaksanakan syariatnya. Nah ini rusak kalau begini. Orang baru mau masuk Islam langsung dihajar dengan pelajaran hakikat, ini nanti rusak. Sementara Rasulullah kan menjalankan syariat, sallu kama ra'aitum usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kepada para sahabat hadisnya seperti itu. Berarti Rasulullah ya sholat, ya wudhu, ya sholat. Bahkan banyak hadis mengatakan setiap malam itu sampai pagi Rasulullah sholatnya berkali-kali, berulang-ulang, banyak sekali, sehingga kakinya sampai bengkak karena sholat. Nah ini enggak, yang penting Allah, Allah, saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu sholat, yang penting Allah, 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 Allah. Ini namanya ilmu hakikat, dipecat dari perwaliannya. Siti Jenar, Anda tidak perlu untuk ikut dakwah begitu. Tinggal 9 wali. Kalau pemijahan itu adanya di Ciamis ke arah kidul, Tasik atau pertengahan Ciamis Tasik Kidul, itu tempat musyawarahnya para wali songo. Tempat musyawarahnya, baik yang di Surabaya, yang di mana kalau musyawarah di situ. Jadi itu ada riwayatnya seperti itu, Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan kalau nama wali itu bisa di luar kebiasaan manusia. Tahu-tahu terbang begitu, Allah menghendaki pasti terjadi. Jangan heran. Jika Allah menghendaki pasti bisa. Jalan di atas air, jika Allah menghendaki pasti bisa. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, oh kita banyak dosanya, susah. Nah, itulah sedikit tentang yaitu tabar, artinya mengambil keberkahan para wali Allah. Nah, kalau Nabi diberi kelebihan, namanya mukjizat. Jadi tingkatan-tingkatan itu ilmu tauhid. Kalau kelebihan Allah diberikan kepada para nabi, mukjizat. Calon nabi namanya irhas. Nabi waktu masih kecil, Rasul mengembala kambing, kambingnya ada yang hilang,
Satu, diumpetin sama temannya, nggak ada yang ngaku, kumpulin teman-temannya. Ini kelebihan daripada Nabi, irhas calon Nabi ini, cara memimpin, cara menjebak, pinter. Yuk kita sekarang latihan baris berbaris yuk. 1, 2, 3, iri, balik kanan, lagi iri. Begitu ke sana, Nabi di belakang, jalan ke arah timur, Nabi di sebelah barat. Yang ngumpetin kambing saya nengok, nggak terasa nengok. Kamu tuh yang ngumpetin kambing. Oh iya, mau maaf ini. Kenapa dari tadi nggak ngaku? Giliran di sana konsentrasinya adalah kiri, dipanggil yang ngumpetin kambing saya, coba nengok, spontan nengok. Ini ciri-ciri calon pemimpin. Artinya apa? Cara mencarinya gampang seperti itu. Irhas berikan kepada calon Nabi. Dari kecil sudah. Nabi Musa pegang jenggotnya Fir'aun, gak bisa lepas, kuat sekali. Allah berikan tenaga yang sangat kuat itu Nabi Musa. Dibantu sama Fir'aun, malah jenggotnya ditarik, gak bisa lepas-lepas, teriak-teriak. Barulah istrinya Siti Asya yang melepaskan. Subhanallah. Yang begini adalah irhas. Itu sesuatu yang akan menjadi nabi nantinya. Mujizat, karomah, ma'unah, ilham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahwa keberkahan itu memang ada, kita harus selalu mencari berkah, baik itu melalui yaitu perantara para wali Allah maupun para nabi-nabi. Kenapa kita baca selawat? Yang mengambil keberkahan dari selawat itu supaya berkah. Ini gelas diisi air, Rasulullah sudah penuh dengan rahmat dan salam, diisi terus oleh kita, tambahin berkah, akhirnya luber. Logikanya, analoginya seperti itu. Sehingga apa? Kita mengambil keberkahannya, luberannya itu. Kalau tetesannya sedikit, tapi kalau kita bisa selawat banyak, diisi air terus tumpah kan, luber. Nah kalau luber banyak, kita hadangin luberannya itu. Ini berkah. Berkah pada orang tua kita begitu. Doa kita mohon berkah pada orang tua, kita ziarah orang tua. Sebelum kita ziarah pada wali Allah, kita ziarahin orang tua kita. Jangan sampai lupa yang jauh-jauh di Paris sana para wali, kira orang tua kagak pernah diziarahin. Jangan berbalik, rajin ziarah wali semua, tetapi orang tua nggak pernah ziarahin. Rajin pergi haji umroh, orang tua nggak pernah diziarahin. Keliru itu. Jangan harap untuk masuk surga kalau kita melupakan orang tua dulu. Pernah orang tua. Nah, tua ziarahin. Dan kita orang tua kan hampir setiap tahun nyakar tuh baginda, setiap tahun ziarahin. Nah, wali songo seumur hidup sekali atau 2 kali gitu. Haji seumur hidup sekali, kita ziarah pada Rasul gitu. Baik, terima kasih. Ada nggak yang mau tanya nih? Silakan kalau ada. Nggak ada Pak Edi, mudah-mudahan nggak ada yang tanya. Sudah cukup ya? Ini tanggal berapa sekarang? 16 17 ya, 17. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.